salah satu bentuk bioteknologi di Indonesia adalah tempe. Itu hasil bioteknologi khas Indonesia dengan bahan dasar kacang-kacangan difermentasi dengan jenis kapang Rhizopus sp. Adapun langkah-langkah proses pembuatan tempe, yang pertama adalah penyortiran biji kedelai, di mana caranya tempatkan biji kedelai ini pada tampah kemudian ditampi. Kedua adalah pencucian dengan biji kedelai dicuci dengan air yang mengalir. Ketiga, perebusan ini biji kedelai yang sudah bersih ke dalam panci berisi air, kemudian direbus selama 30 menit atau sampai mendekati setengah matang. Keempat adalah direndam semalaman. Kedelai yang sudah direbus direndam selama semalam hingga menghasilkan kondisi yang asam. Ini untuk menghasilkan kondisi yang asam. Kelima adalah kulit arinya dikupas, pengelupasan kulit ari. Caranya, kedelai dimasukkan ke dalam air, kemudian diremas-remas sambil dikuliti hingga akhirnya didapatkan keping-keping kedelai. Jadi untuk menghasilkan keping kedelai tanpa kulit ari. Keenam adalah keping kedelai dicuci sekali lagi dengan cara yang sama seperti mencuci beras yang hendak ditanak atau cara yang mengalir. Ketujuh adalah keping kedelai dimasukkan ke dalam dandang lalu ditanak mirip seperti menanak nasi. Kedelapan adalah setelah matang, angkat dan dihamparkan tipis-tipis di atas tampah. Selanjutnya adalah yang ke-9, yaitu penambahan ragi. Memberikan ragi pada kedelai dicampurkan sambil diaduk hingga merata. Ukurannya 1 kilo kedelai itu menggunakan sekitar 1 gram ragi. 1 kilo kedelai menggunakan 1 gram ragi. Yang ke-10 adalah pembungkusan. Bungkus kedelai yang sudah bercampur rata dengan ragi menggunakan daun pisang atau plastik. Bisa daun pisang, bisa dengan plastik. Dan yang ke-11 adalah pemeraman bungkus kedelai. Bila pembungkusnya berupa plastik, pemeraman dilakukan di atas kajang-kajang bambu yang diletakkan pada rak-rak. Bila pembungkusnya berupa daun, pemeraman dilakukan pada keranjang bambu yang ditutupi goni. Sesudah diperam semalaman dilakukan penusukan dengan lidi. Tujuannya agar udara segar dapat masuk ke dalam tempe. Penusukan lidi agar udara masuk. Dan yang terakhir adalah peram lagi semalaman. Keesokan harinya tempe yang dibuat telah jadi dan siap dikonsumsi. Nah, berdasarkan prinsip dasar bioteknologi, maka diketahui bahwa proses pembuatan tempe selain membutuhkan bahan baku, juga dibutuhkan ragi tempe yang untuk proses fermentasi. Ragi tempe juga dikenal sebagai laru atau usar, merupakan kumpulan spora kapang yang digunakan untuk bahan pembibitan dalam pembuatan tempe. Mikroba yang sering dijumpai pada laru tempe adalah kapang jenis Rhizopus oligosporus atau kapang dari jenis Rhizopus oryzae. Sedangkan pada laru murni, campuran selain kapang Rhizopus oligosporus dapat dijumpai pada kultur murni Klebsiella. Produk ragi tempe dapat diperoleh di pasaran sudah berupa serbuk yang mengandung spora kapang. Ragi tempe sebagai benih kapang penting dalam proses fermentasi dalam pembuatan tempe, karena tanpa ragi, tanpa bahan dasar yang difermentasikan akan membusuk.